anggap aja partnermu itu ya kayak pacarmu kalau di lapangan. Aduh, kita repot nih. Jangan deh. Kita jadi intro ini. Kesannya kan sekarang udah makin menanjak nih. Terus juga Ucok dan Meli sekarang jadi pasangan mixed doubles Indonesia pertama yang sudah dipastikan lolos ke Tokyo 2020 secara matematis nih. Gimana perasaannya lolos ke Olimpiade? Perasaannya campur aduk. Kenapa? Semuanya ada. Seneng, pasti seneng banget. Maksudnya semua orang pasti pengen main Olimpik. Abis itu apa ya? Agak ini juga sih dibilang tegang juga enggak. Cuma gimana ya? Rasanya tuh susah menjelaskan. Soalnya apalagi ini juga kan aku pertama kali ikut ini kan. Ini kan pertandingan olahraga terbesar ya di dunia. 4 tahun sekali. Masa tuh kayak bingung jelasinnya gimana. Kalau debat kan udah 2 kali ya. Persiapannya gimana, Mas? Kalau untuk persiapan sih ya kalau sekarang masih belum dibicarain ya sama pelatih, kan kebetulan juga masih kayak gini. Jadi belum ada obrolan untuk ke sana. Nah, melatih kan waktu di Rio kan udah ikut sparring kan? Iya. Nah, iya. Kan udah mulai ngerasa seperti apa gitu kan? Ya tapi kan beda kok. Kan ke sana kan sparring, jadi kayak ya udah kayak ikut maksudnya kayak ikut ya kayak latihan aja. Kan kalau ini beda, kalau kita yang main kan pasti ada rasa nggak tahu. Ada jelasin. Meli, waktu final Rio itu, waktu Cibutet lawan Chan Peng Goryeo-ying, nonton gak sih? Nonton di sini. Iya, di asrama. Udah kusir pulang. Iya, itu udah pulang. Enggak, itu udah pulang kan waktu itu seminggu doang ya kok ya, yang sparring ya? Iya, dari Sao Paulo kalian pulang. Ya? Iya. Ya. Oh, berarti belum sempat ngerasain momennya ya. Tapi kan mixed double ini kan, kita lihat kalau 2016 itu mixed double sebagai juaranya, sebagai peraih medali emas. Terus di 2020 ini otomatis setidaknya mixed double jadi juara bertahan lah setidaknya. Ada beban tersendiri nggak sih? Soalnya kan edisi lalu mixed double juara, lalu edisi kali ini ujung tombaknya ada di Ucok sama Malatin. Enggak. Aku sih pokoknya semuanya tuh aku nggak mau jadiin beban. Aku sama Jordan nggak mau jadiin beban. Ya justru ya itu yang tadi aku bilang, ini malah jadi buat motivasi diri aku buat semaksimal mungkin sama jadiin tantangan. Nah, tapi mungkin persiapannya sebelum Olimpiade ditunda ini kan udah benar-benar fokus gitu ya, persiapan ke Olimpiade. Tapi dengan adanya ditundanya Olimpiade, persiapan jadi lebih panjang lagi, terus juga sempat latihannya porsinya dikurangin, juga waktu puasa itu. Nah, itu kira-kira dengan ditundanya Olimpiade ini jadi kerugian atau jadi keuntungan sih buat Meli? Kalau dibilang untung rugi sih, kalau dari aku sendiri sih nggak terlalu memikirkan itu gitu. Maksudnya ya kan kita sebagai atlet ya harus siap dalam kondisi situasi apapun tuh kita harus siap kan, mau diundur mau enggak. Ya, jadi menurutku ya malah mungkin jadi persiapannya jadi bisa lebih panjang kayak gitu, dan mungkin juga kan dengan persiapan lebih panjang bisa ngematengin diri sendiri lagi kayak gitu.
Nah, Oke. Meli, waktu kemarin kalian pulang itu kan lagi apa semua kan di rapid test. Itu gimana perasaan kalian? Itu serem nggak sih waktu kamu di apa rapid test gitu loh? Pas pulang dari All England, Betul. itu serem sih enggak, cuma rada agak deg-degan juga sih, maksudnya kayak, aduh, ini lah kalau gini, kalau sampai kalau sampai iya tuh gimana, ada pikiran ke situ, cuma enggak deh kayaknya. Ya alhamdulillah enggak, sehat. Udah kayak ini, Negatif. terima ini lulus apa enggak gitu ya? Iya. Kayak ujian aja. Iya. Oke, kita ada pertanyaan lagi dari Badminton Lovers. Kita beralih ke Tanti. Halo Tanti, bisa di-unmute? Ya, halo. Halo? Ya, ya. Ya. Ya, Tanti, suara kedengaran Ya? Tanti. Ya, silakan. Ya, kedengeran? Ya, silakan. Oh iya. Melati sebelum Denmark Open kan kabarnya sama Jordan komunikasinya kurang ya. Itu usahanya Melati buat bisa memperbaiki komunikasi, usahanya dari Melati apa sih? Dari aku tinggal ajak ngomong. Tinggal ngajak ngomong. Ya itu ini sih, itu tuh lebih kepada lebih ke ego kali ya, ego masing-masing, maksudnya siapa yang mau lebih mengalah, bukan lebih mengalah sih, gimana ya. Jadi ya ya aku kayak kayak ngajak ngobrol biasa lagi, ajak ngomong biasa lagi aja. Susah jawabnya. Hanya aku dan Jordan yang tahu. Asik. Coba Mel, deskripsikan Pravin Jordan di dalam dan di luar lapangan. Deskripsikan Pravin Jordan. Jordan. Kalau di luar lapangan gimana ya? Aku juga sebenarnya tuh kalau di luar lapangan, aku sama dia tuh ya nggak terlalu deket. Terus kayak masing-masing. Serem ya Kalau di Jordan soalnya. iya, dia agak serem sih. Bukan agak serem, emang serem ya kok. Serem. Dan sampai dia nonton ini. Tapi kelihatannya chemistry-nya bagus banget gitu. Apalagi waktu lagi interval gitu kan, kita bel-bel suka ngeliatin nih. Kayak komunikasi bagus waktu interval, apalagi terus juga habis tanding kelihatannya enak gitu. Maksudnya Iya. apa nih pertanyaannya nih? Mau kemana nih gitu? Ya, saya cuma bacain komentar doang ini sebagai pentok. Mau kemana? Coba langsung. Ayo Jomel, jawab. Ada snapshot gitu. Hah? Suka ada snapshot gitu, nggak tahu suka dibikin meme gitulah. Oh, Mix double enggak. Ya, menarik. kan kan kalau kata pelatih bilang itu, apalagi kita main ini kan, main double. Terus kan maksudnya di dalam lapangan tuh berdua. Terus juga kan ini buat, ya kalau kata pelatih sih ya, anggap aja partnermu itu ya kayak pacarmu. Kalau di lapangan. Aduh, ini kita rekod nih. Jangan deh. Kita jadi intro ini. Enggak, tapi aku kalau di lapangan sama dia, ya kebetulan maksudnya aku sama dia tuh maksudnya nyambung gitu loh. Maksudnya dia ngomong ke aku juga nangkepnya cepet, maksudnya ngerti, terus aku ngomong ke dianya juga ngerti. Jadi kayak udah kayak ya mungkin itu kali ya yang dinamain chemistry-nya tuh udah dapet kayak gitu. Cuma ya buat ngedapetin itu kan nggak segampang itu gitu loh, banyak prosesnya. Ya dari yang 5 kali final itu juga salah satu proses juga dibilangnya, biar kita bisa ngebenahi diri masing-masing kayak gitu.
Kalau menurut Meli itu ini ya kalau mau pelatih ya, galakan Ongke atau galakan nih Richard? Dua-duanya galak. Yang lebih galak siapa? Yang lebih galak siapa ya? Aduh nggak bisa milih kok. Pokoknya itu dua-duanya tuh kalau udah marah tuh ya galak. Oh gitu ya. Serem. Oh, serem. Lebih serem mana, Ucok atau si pelatih kalau lagi marah? Dia juga serem. Ian, kamu di mute. Yes. Admin K. Oke, jadi ngomongin tentang Ucok nih. Kita mau kasih tantangan nih satu buat Melati, tapi satu pertanyaan doang, tenang. Jadi kira-kira apa rahasia dari Ucok atau sisi lain dari Ucok yang nggak diketahui oleh seluruh badminton lovers di Indonesia? Aduh, apaan? Mumpung orangnya nggak ada, jadi kita ngomongin orang di belakang lebih enak. Apa sih kok? Aku tuh apa ya? Nggak, pokoknya tuh kalau di luar lapangan itu nggak pernah merhatiin dia juga. Jadi tuh merhatiinnya kalau di urusan bulu tangkis doang. Apa ya? Batuk kayaknya gatel juga. Aman sih kok. Apa ya? Nggak diketahui orang. Si Ucok suka nonton ini nggak? Drakor nggak? Sesuatu yang orang pikir Ucok tuh seperti apa, padahal bukan seperti itu gitu. Oh ini. Harus diomongin nih. Waduh, apa nih? Nggak apa-apa. Jadi info direkam semua. Orang nggak tahu. Dia itu sebenarnya Romantis. bukan romantis. Kemana sih kamu? Apa ya? Udah skip aja lah. Gitu aja. Berarti sesuatu yang rahasia banget nih mungkin. Iya ini, kayaknya badminton lovers habis ini makin kepo ini sama Ucok ntar. Ntar masuk berita nih. Ngomongin. Aduh, jangan dong, kan aku udah sering kasih penjelasan dan klarifikasi, tapi masih aja ya. Ya habis gimana Mel, kayak misalkan selebrasi yang di All England itu langsung jadi bumbu-bumbu netizen tuh yang Ucok gini berlutut terus Melati gini tuh. Oh ya, yang apa? Yang meme. Iya. Bikin meme. Mau dilamar, aduh. Kok bisa-bisanya gitu. Proposal. Berarti baca juga ya Meli ya? Komen-komen yang kayak gitu. Enggak apa? Aku tuh sebenarnya jarang baca kayak gitu. Cuma kan kadang kalau misalnya lagi ngeliat, kalau pas lagi ada yang ngetek kan kadang suka kelihatan kan satu atau dua. Nah paling itu sih baru aku lihat. Terus jadinya tuh ada agak tahu juga. Untung Meli nggak lihat apa kuis ya. Waduh, bisa kaget dia. Apa kok? Waktu apa kuis itu yang kita bikin itu. Untuk kamu nggak lihat apa? Yang mana dah? Ya pada World of Merit itu yang tadi cerita itu. Oh, apa sih kok aku dikasih tahu, cuma aku nggak lihat, aku nggak main Twitter soalnya. Oh, ya aman lah kalau gitulah kita. Apaan sih kok? Abis ini mati ya, lihat aja gue teror lu kok. Meli, tadi kan kita ngomongin Ucok nih. Kalau pemain internasional gimana Mel? Ada nggak yang dekat dengan pemain luar Indonesia gitu? Dari China misalnya atau dari Jepang gitu. Misalnya. Kenapa yang disebut pertama harus Cina? Ya kan misalnya kan tadi kan kita ngomongin pasangan dari China lawannya berat gitu. Ya kan kepikirannya itu. Ya ini nggak ada maksud apa-apa. Nggak kan ini cuma China, Jepang, Thailand, Taiwan semua dah. Atau Malaysia. Nggak ada sih. Maksudnya yang dekat, maksudnya kayak suka
Ya sama semuanya juga, maksudnya kalau misalnya kayak pertandingan gitu, kayak kalau lagi pas-pasan ya kita ya nyapa kayak hai, kayak saya hai gitu doang sih. Tapi nggak ada Soalnya kan yang nggak ada yang terlalu deket banget gitu, nggak ada. Oke. Kalau di podium gitu suka ngobrol-ngobrol gitu nggak? Enggak sih, enggak juga. Ya paling kayak cuma ngasih selamat doang, terus kayak gitu aja sih, secukupnya. Ya kayak Maksudnya, ngasih selamat. gue menang nih ya, gitu ya. Enggak kayak maksudnya ya, kongres, pokoknya gitu-gitu ya, enggak, gue menang nih ya. Sombong dong itu. Soalnya banyak nih juga nih, Bel juga nanya nih, suka misalkan nih sama pemain China nih, Wang Ilio. Suka waktu itu 2 kali nih ngobrol di podium nih. Oke juga nih Mel. Hah? Ini sama pemain China, Wang Ilio. Kenapa? Itu ada dekat juga nggak atau ngobrol-ngobrol apa gitu? Nggak pernah ngobrol. Nggak itu pasti gara-gara podium lagi. Iya, itu ada ceritanya nggak itu? Nggak ada ceritanya sih, ya gitu, biasa aja. Berarti emang lucu-lucuan aja lah ini, kebetulan dapat momennya. Terus misalkan ini nih harus pilih partner dari luar negeri mixed doubles, maunya sama siapa nih? Aduh, Wong susah Ilu. dah. Hah? Bebas Wah, nih. ini kalau aku jawab Bang Yuli, wah udah habis ini gempar lagi. Bermain itu kan yang jago, Mel. Bukan yang kenapa-napa. Kan tadi kan katanya di luar lapangan. Bukan Siapa chemistry itu ada. Iya. Ya, chemistry juga boleh deh kan katanya nggak cuma Iya, teknik, ada. chemistry. Ada nggak nih? ya? Ya kalau dilihat dari tipe mainku sih, masuknya ke siapa ya? Siapa kok? Kalau kan mau yang tuh yang kayak si Ucok tuh apa tenaga air kenceng tuh yang dari India siapa namanya tuh? Satvik Sairaj. Iya, yang partnernya Aswini itu kan kenceng banget nyemesnya kan. Nah. Yang pasangannya Aswini. Banyak sih. Iya. Iya tahu. Kan Kuri bantuin. Nggak sebut Nggak bisa nama. milih. Banyak. Oke. Pemainnya banyak. Jadi pilih siapa? Siapa aja? Tapi- Wong Ilu cocok nggak? Sebut Cocok. nama. Ya udah. Nih Meli mau ngomong, mau jawab Wang Yilio aja sampai jadi aku juga sampai nggak bisa ngomong ini. Jadi gini, mungkin emang banyak netizen omongan di luar nggosipin Meli itu kayaknya Meli harus kuat aja deh ntar ke depannya. Soalnya banyak digosipin. Nah, ngomongin tentang flashback nih. Meli kan waktu di junior juga berprestasi juga, waktu ajang WJC itu juga pernah meraih medali juga. Terus sekarang di senior sudah bisa menjadi ujung tombak di mixed double-nya Indonesia. Udah masuk ke ranking 4 juga. Nah, gimana sih Meli mempertahankan konsistensi dari level junior lalu naik ke level senior? Ya, yang pasti nggak gampang banget deh. Kan maksudnya juga dari junior terus bisa sampai sekarang ini kan prosesnya panjang banget. Dan aku juga maksudnya ya nggak selalu juara terus juga kan, maksudnya ya. Ya banyak banget lah, udah pokoknya udah melalui proses. Tapi ya yang paling ini sih, yang paling aku tanemin sih, maksudnya ya selagi masih ada kesempatan, dikasih kesempatan, gunain semaksimal mungkin. Ya berusaha terus, jangan gampang nyerah. Kayak gitu sampai akhirnya ya aku bisa tembus sampai ini, sampai saat ini. Yang itu benar ya, Kuri sih mau klarifikasi aja. Katanya Meli pernah nangis berhari-hari ya waktu latihan gitu ya.
Waktu awalnya kayaknya susah gitu loh latihannya. Jadi sering Oh, nangis atau gimana tuh? Nangisnya gara-gara latihan atau apa rindu sama orang tua atau rindu sama siapa gitu gitu. sama siapa? Ini nggak tahu. Hmm, biasanya sih kayak lebih ke apa ya? Lebih kayak ke eh, apa? Lebih mikir, aduh, apa namanya, bisa nggak ya? Kayak 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 apa sih? Bukan pengen nyerah, kayak down kali ya dibilangnya ya itu ya. Hmm. Sempet kayak gitu sih, masa lagi apa? Di bawah terus, masa kalah-kalah mulu sampai mikir ini apa aku tuh bisa nggak ya, maksudnya jadi soalnya kan sayang gitu loh, udah kejebur banget, terus ya begitu deh kok, mikirin bulu tangkis sih yang pasti itu. Nah, waktu junior juga kan Meli juga sempat nyobain juga di Women's Double dan juga pernah masuk final di International Challenge gitu. Nah, kira-kira setelah nyobain Mixed Double dan Women's Double di junior, lalu di level senior ini fokus 100% ke Mixed Double itu kenapa? Kenapa memilih sektor ini? Aku kan pas masuk sini juga sebenarnya masuknya bukan ke mix, masuknya di double putri dulu. Oh gitu. Iya, pas Iya. masuk pelatnas tuh 2013 itu aku masuknya di ganda putri sama Rosita. Nah, terus Mixnya bisa malah beralih enggak. itu gimana? Itu gimana ya? Ya, Emang lebih nyaman eh, Mixed Double atau gimana? enggak sih, pas waktu itu tuh ceritanya kalau nggak salah tuh ini apa namanya, di ganda campuran tuh kalau nggak salah kurang cewek deh. Maksudnya ada si Ronald deh waktu itu, dia nggak ada partnernya. Terus kebetulan kan pas di ganda putri, aku kan maksudnya juniornya juga kan main mix terus kan, main dua. Habis itu terus dicobain partner Ronald, terus habis itu ya terus mungkin juga Om juga ngelihat mungkin aku polanya lebih ke mix apa gimana, nggak ngerti dah. Terus ya udah pindah. ditarik deh. Kalau memutuskan sama Pravin Jordan gimana, Mel? Kalau mutus ya, kalau partner sih itu dari pelatih ya, dari Kak Icat. Iya. Oh, Iya, kalau partner dari Kak Icat, bukan aku yang milih gitu. Soalnya si Debbie kan udah mau pensiun kan, dia kan waktu itu Iya. kan. Waktu itu Cidewi udah mau pensiun. Nah, mungkin Jordan kali yang ditanyain. Kalau terus aku ya. sih ini, aku sih di. Kalau Oke, gitu kita ntar ada episode kita tanya Jordan kenapa kamu bisa pilih Meli gitu loh. kenapa memilih Meli? Oke, sekarang kita ke Ajeng nih. Halo Ajeng. Halo. Ya. Halo. Ya. Ada pertanyaan untuk Cimel. Ada. Kak Meli, kalau dikasih kesempatan main kembali Women's Double, mau atau tidak? Dan kalau boleh milih pasangan, mau dipasangkan dengan siapa? Ini jawab jujur apa bohong? Jujur dong. Jujur dong. Bohong itu dosa loh. Oh ya. Yang pasti sih kalau dikasih kesempatan main double, mau. Siapa yang nggak mau? Maksudnya kan ibaratnya kan nyawanya tuh jadi ada dua, ya nggak sih? Nyawanya jadi ada dua. Pemasukannya juga jadi ada double. Oh, masih sama Ucok berarti ya? Apa? Masih sama Ucok berarti ya? Rangkap. Apanya? Oh, sorry, suaranya nggak masuk. Halo? Ya. Halo? Enggak ya, terus. Ada. Suaranya hilang tadi, sorry. Oh, ini udah. Ya, udah. Tadi apa sih? Oh, main double ya? Ya, Yes. kalau misalnya ditawarin buat main ngerangkep sih mau. Kan itu juga bisa buat tambah nguatin individu lagi kan, apalagi
ganda putrinya. Ganda putri sekarang pagi kan kuat-kuat gitu. Biar tambah strong. Boleh. Terus boleh pilih pasangan tuh. Maunya sama siapa, Mel? Apa? Kalau main double? Yes. Yang pasti sih harus tukang gebok. Siapa ya? Si Apri. Apri kali ya? Iya, Iya. Apri. Karena kuat banget tuh. Tapi boleh nih dikasih tahu. Oke, kita lihat nih Melati pernah main Women's juga nih sama Cibutet. Pernah nggak? Masih ingat nggak? Iya apa tuh? Main Di Liga Liga ya? itu kalau nggak salah ya? Di Liga. Iya, Betul. itu udah lama banget. Ngalahin Jepang lagi waktu itu. Yang Masih? sekarang. Iya, Fukushima. Fukushima Itu sama- kalah kali. Benar Masa nggak? menang? Ada Menang video kok. yang kita kirim. Itu Menang emang. menang. Itu yang sekarang udah, maksudnya udah sering jadi world number one juga gitu. Itu gimana tuh? Masih ingat nggak pengalamannya? Itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Udah lama banget itu. Itu kayaknya aku masih di Jarum deh. 2014. 2014. Oh, 2014 udah di sini Deng berarti. Iya. Masih di ganda putri tapi itu. Iya. Masih ingat nggak, Mel? Kenapa? Pengalamannya. Menang gitu. 21-16, 21-13. Menang? Iya, 2 set lagi. Iya, Ingatku lo kalah. menang. Tidak lupa nih ya. Terus kalau main women's doubles gitu, ada kesulitannya nggak? Misalkan karena sekarang kan mainnya mixed doubles gitu. Ada Kalau kendalanya nggak? iya sih, kayaknya bahkan kalau mungkin di pola ya, kalau misalnya main mix kan kebanyakan mainnya di depan terus kan. Mainnya di depan. Terus kalau main double kan harus semua gitu, muter keseluruhan gitu. Pasti ya agak kagok sih. Soalnya polanya kan udah berubah, polanya udah berubah. Nah, kalau untuk junior, Meli lihat siapa nih yang potensi nih? Yang di junior. Selain Indah, Apa? siapa lagi? Kira-kira untuk putrinya yang bagus itu loh, ban mixnya. Mixnya. Siapa ya? Ada siapa lagi sih? Selain Indah. Maksudnya yang Pratama ya? Iya. Iya, ada Indah. Dikit jadi lupa nih. Nggak pernah latihan bareng ya? Nggak pernah ya? Bareng Pernah kok, nggak cuma Kalau Indah pernah? kenapa? Indah pernah latihan bareng sama kalian? Pernah? Pernah ya? Okay. Enggak pernah. Semuanya sih kalau aku bilang ya bagus-bagus. Maksudnya setiap yang junior tuh setiap pemain tuh punya punya kelebihannya masing-masing. Cuma kan ya mesti banyak pertandingan kali aku ya. Mesti kayak cari lebih kayak dulu waktu junior deh. Harus lebih banyak belajar, cari pengalaman segala macem kayak gitu sih. Tapi semuanya ya di ganda campuran yang kecil-kecil potensinya ada semua gitu. Nah, kemarin kan waktu ngecek Instagramnya Meli nih, waktu lihat ternyata di bio ada tuh kayak campaign dari Kita Bisa melatih untuk Brebes. Nah, itu campaign-nya tentang apa sih, Mel? Bisa diceritain nggak? Itu campaign-nya itu ini dia buat ngebagiin sembako gitu buat yang membutuhkan di sana yang yang kan sekarang lagi pandemi gini kayak gitu buat membantu sih yang pasti. Nah, itu awalnya gimana sih? Awalnya aku ditawarin sama mereka, maksudnya mau ikutan ini nggak ya? Aku langsung ya boleh lah, boleh banget. Tapi kan apalagi kan tujuannya kan ya buat membantu lagi kayak gini ya, sekalian beramal, bantu yang lain gitu. Nah, kalau gitu Kirain ada apa?
kirain ada kayak apa relasi spesial dengan masyarakat Brebes, makanya kampanye khusus untuk masyarakat Brebes. Itu nggak ada ya berarti? Ada. Masa kan dia juga nanya kan, masa mau di kota mana yang mau diadain kampanye. Nah, kebetulan aku pilih Brebes itu karena itu kampungku. Bukan kampungku sih, itu tempat mamaku. Jadi aku pilih di sana. Oh, jadi waktu kecil dulu Meli di Enggak, Brebes ya? mama. Kirain di Serang, kan lahirnya di Serang. Kampungnya itu Oh, mama. mamahnya Iya, aja. mamaku. Oh. Tapi kecilnya di mana, Mel? Kalau Meli sendiri? Aku kecilan di Serang, tinggalnya di Serang. Gitu. Nah, ngomong-ngomong gitu, si Meli bisa masak nggak? Aku nggak bisa. Bisanya Masih. katak-katak. Masa jangan kalah sama Kurudi dong. Masa nggak bisa masak sih? Wah, kalau Ko Rudi mah jago banget. Oh ya, kapan dong? Masakin dong, Ko. Masa abah bubur lagi gitu. Itu sengsara loh, jam 4 pagi mesti bangun waktu itu di Rio, aduh. Bukan Sao Paulo. Sorry. Oh, berarti waktu itu Meli bantuin masak ya, ya? Boro-boro. Tidur dia. Bantuin ngatak-ngatak sama bantuin makan aja. Bantuin ngabisin. Oh. Kirain Meli jago masak nih. Tapi meskipun Meli nggak jago masak nih, kalau misalkan kita lihat di Instagramnya Meli, oh ya buat teman-teman yang mungkin mau berdonasi untuk yang melatih untuk Brebes itu bisa cek di bio-nya Meli. Jadi jangan lupa untuk kalau yang mau berdonasi. Nah, kalau misalkan kita lihat Instagramnya Meli ini kan banyak tuh foto-foto. Ternyata Meli ini adalah seorang yang fotogenik. Ya nggak? Enggak, itu menipu. Bener dong, Mel. Fotogenik gitu, Mel. Kayak udah jadi model gitu. Apa? Enggak. Tuh. Tapi suatu saat itu nggak sih kepikiran nggak sih pengen jadi model deh? Lihat Instagram, wah fotonya ternyata bagus ya foto gua gitu. Ikutin jejak apa? Go Liu Ying ya? Go Liu Ying. Apa? Jadi Ikutin jejaknya Go Liu Ying ya. cover majalah. Aku enggak sih, enggak ada kepikiran mau ke situ. Kayaknya enggak bakat juga deh. Itu udah ada bakatnya itu katanya tuh. Apa? Nah ini Mel. Bakat nih Mel, bakat beneran. Makanya saking bakatnya di fotogenik itu, makanya Meli punya banyak fans nih. Baik itu badminton lover cewek maupun cowok. Kalau misalkan nih, fans cowok nih, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang unik gitu sama badminton lover cowok, saking ngefansnya sama si Meli? Nggak ada sih. Masa? Nggak ada. Iya. Dikejar gitu, Mel? Apa? Dikejar-kejar gitu atau diapain gitu? Dikejar-kejar diapain? Enggak. Enggak pernah. Ada Ucok jalan soalnya yang jaga. Takut semua sama Ucok. Oh, bisa jadi kok. Dimarahin. Mel, ini kan hari kan Jumat Kliwon nih. Iya kan? Kamu kan di Planas. Ini bisa cerita nih. Padahal dulu kan udah sering cerita. Sering nggak sih ada ini hal-hal yang unik-unik, pengalaman yang selama kamu tinggal di asrama Cipayung? Yang mistis. Soalnya kan dulu kan Firda pernah cerita, Debbie pernah cerita segala macam, si Fran pernah cerita, banyak deh. Nah, kamu gimana? Kalau aku ya kok, alhamdulillah sih aku belum pernah sih kejadian-kejadian yang begitu. Oh gitu ya. Alhamdulillah deh, jangan sampai. Serem juga. Amit-amit ya. Nah, iya. Ini karena kita udah lama banget nih ngobrol nih, kayaknya tangannya Malati sampai pegel nih. I know you, Kak, I know you. Jadi kita mau ngedengerin dulu nih pesan-pesannya
buat keempat badminton lovers yang udah ada di sini. Jadi mereka ingin menyampaikan sesuatu ke Melati. Mungkin kita mulai dulu dari Sri Amurtiningrum yang tadi nggak sempat nanya, kasihan soalnya koneksinya agak itu jelek ya. Halo, Harum, mau ngomong apa ke Kak Meli, Arum? Makasih udah bisa dikasih kesempatan buat gabung. Ada yang mau disampaikan lagi nggak ke Kak Meli? Semangat gitu atau gimana? Semangat, Kak. Makasih. malu-malu dia. Arum ini umur berapa ya, Arum ya? 17. Oh, 17. Makanya masih kecil. Oke, makasih Arum. Sama kan kayak aku. Aduh, Mel. Iya kok Mel ya. Iya benar. Iyain aja lah. Iyain aja lah. Kita lanjut nih. Kita lanjut ke David. Halo David. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya, ya tetap semangat. Terima kasih dikasih kesempatan untuk berikut talk show bersama Badminton. Pasti ya ketemu para juara itu, ketemu juara baru lah. Untuk Kak Melati ya semangat walaupun ada pandemi ya, banyak latihan lah, jangan apa gitu, biar bisa olimpiadenya bagus, dapat medali apapun lah. Bersih adik Melati, dia baru Indonesia Raya. 17 loh. Makasih. Amin, makasih. Sangat. Amin. Oke, makasih David. Kita ke Ajeng nih. Halo Ajeng. Halo Ajeng. Masih di mute nih kayaknya. Halo. Iya. Terima kasih untuk badminton telah agar para pecinta tangkis bisa lebih dekat dengan atlet lainnya. Pesan Meli, semoga sehat selalu, sukses karir badmintonnya, semoga depan bisa dapat Olimpiade. Amin. Amin, makasih banyak. Amin. Banyak yang doain tentang Olimpiade juga nggak buat Kameli. Halo Tanti. Tanti? Masih di mute. Oh iya, pesannya buat Meli, semoga selalu semangat, sehat selalu. Semoga sama Jordan bisa lebih konsisten lagi ya di pertandingan selanjutnya, bisa jadi juara terus, sering juara gitu. Amin. Nah, semoga emas. Oke. Terima kasih Tanti. Makasih. Nah, kita kan udah dengerin doa-doa dari badminton lovers dan harapan lalu untuk Melati nih. Kira-kira Melati ada pesan-pesan khusus nggak buat badminton lovers, baik yang 4 orang yang ada di sini maupun yang nanti akan nonton acara ini? Ya buat badminton lovers, apa ya? Ya tetap dukung kita semua. Masa nggak cuma aku ya, masa semuanya di sini, atlet di sini. Terus apa? Dukung kita dalam kondisi apapun. Masa kita lagi di bawah ataupun lagi di atas, selalu dukung dan selalu mendoakan yang terbaik buat kita semua. Minta dukungannya. Pasti minta kok kalau dukungan dan doanya. Pasti kalau dukungan dan doa itu pasti badminton lovers di Indonesia mendoakan supaya Melati dan Ucok semakin berprestasi. Ko Rudi ada yang mau disampaikan nggak buat Melati? Ada sih, cuma ini agak beda aja. Kemarin udah nggak pulang kan gara-gara ini kan pandemi kan. Nah waktu pas Lebaran itu dapet nggak sih kayak ini, kayak rendang, lontong sayur gitu, dapet nggak?
Kebetulan kemarin pas Lebaran itu kan ada waktu kunjungan kok. Aha. Dikasih waktu kunjungan, nah mama papaku kesini sih. Oh, dibawain Dibawain. apa? Dibawain apa tuh? biasa ketupat, opor, Pete. rendang, sambel apa? Tentang sama hati ampela ya. Sambel apa sih? Yang tahu kan itu? Oh gitu ya. Iya. Memang ya apa? Ya memang agak susah ya karena kan juga kejuaraan juga belum ada ya. Kita juga belum tahu nih kapan dimulai nih. Soalnya ada beberapa kejuaraan di September juga mungkin ada yang batal juga sih, tapi belum resmi sih. Oh berarti pertandingan yang batal waktu Kurudi tweet kemarin tuh ternyata di September nih. Berarti ada bocoran dari Kurudi. Oh ya, sekalian tadi kita meminta maaf kalau misalkan ada beberapa koneksi dari teman-teman kita di sini yang agak kurang baik. Jadi waktu menyampaikan sesuatu jadi kurang jelas didengar. Jadi karena kita sudah lama nih ngobrolnya, sudah 1 jam 30 menit kurang lebih hampir. Wah, seru juga ya. Ya, panjang kok. Jadi induan terkadang. Jadi nggak berasa kan? Nggak kerasa banget nih. Terima kasih untuk Korudi, terima kasih untuk keempat Banten Lovers yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk guest star kita kali ini, Melati. Semoga apa yang didoakan oleh teman-teman yang di sini mewakili semua Banten Lovers yang tidak bisa hadir. Semoga doa-doa itu terwujud nantinya. Amin. Terima kasih, Meli. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya di Badminton Talk Show. Terima kasih Meli dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Bye.